Setelah bermalam di Desa Deme, desa terakhir di hulu sungai, kami melanjutkan perjalanan menyusuri sungai sampai ke hulu. Masih panjang perjalanan dan tantangan yang harus kami lewati untuk sampai di air terjun Nokanayan. Oke, ini hari keempat dan masih sama, kita masih harus sering turun perahu. Tapi di sini sudah tidak begitu banyak riam, tapi airnya dangkal. Kaki gerak. Gimana? Lanjut. Oke guys, kita diajak minum di tengah hutan. Nggak tahu minum apa. Nggak ada apa-apa, mama kita tenang. Ada kering nanti tuh. Iya. Saya agak sering balik. Oh, berarti habis pasang jelat. Iya, kemarin pasangnya sambil bikin pondok ini gitu. Ini pondok ini. Istirahat dulu kita. Makanya Pondok orang. Oh, anu jual itu boy lah. Iya. Banyak kan tonton kan? Ini backdan. Kalau dia tanjakan itu nggak usah berhenti di tengah-tengahnya tuh. Bisa berhenti, tapi nggak boleh duduk. Muatan pas segala tetap dengan berhenti berdiri gitu aja. Berarti nggak boleh duduk aja ya Pak ya? Iya, ya. Ya. Nah situ tuh tanjakan tuh ada sumpahnya dari moyang kita dulu Pak. Jadi nenek moyang kita Itu itu. ada kejadian dulu tuh. Oke. Nanti puncaknya sana, dah. Makan gini tadi. Jamnya udah dapat dulu. Setelah beristirahat dan mendengarkan cerita, kami pun melanjutkan perjalanan. Oke, jadi sekarang kita lanjut, tapi kita pakai 2 cas karena bapaknya juga mau ke atas cari ikan ya Pak. Iya, ya. Ini kita baru sampai di dermaga terakhir dan habis ini kita akan harus jalan kaki naik untuk sampai ke atas tebing. Wow. Gila. Oh, cantik banget itu tebing-tebingnya. Itu sebuah lempengan kayak di dunia lain. Oke, jadi kita sudah habis perjalanan menggunakan perahu. Sekarang sampai di sini di Pondok Nokanayan yang terakhir di mana orang-orang biasa taruh perahunya. Sekarang kita akan lanjut jalan sekitar 2,5 jam sampai 3 jam estimasinya. Dan di jalan banyak banget cerita-cerita dan peraturan-peraturan yang akan aku jelasin nanti. Oke, tinggal sedikit lagi, tapi perjalanannya masih cukup berat.
kebesaran di perahu. Lapar, haus, harus tanjak. Oke, jadi masih ada tanjakan lagi yang curam. Dan menurut kepercayaan orang di sini, di tanjakan ini kita nggak boleh stop duduk untuk istirahat, cuman boleh berdiri aja dan tidak boleh lihat ke belakang. Tapi buat orang yang sudah biasa katanya yang boleh lihat belakang. Tapi kita yang pertama kali nggak boleh berhenti, nggak boleh lihat belakang. Ya, jadi kita harus hargain itu. Jadi untuk berapa jam ke depan, Bang? Sekitar 30 menit lah. Sekitar ya setengah jam ke depan kita nggak boleh lihat belakang. Boleh stop. Nggak boleh stop. Ini makanya kita di sini kumpulin energi dulu. Oke, Cep, di mana Cep? Udah aman kah? Masih jalan ke atas, bentar lagi. Oke, kabarin kalau udah sampai ya. Udah sampai kah? Aduh, kedengaran suaranya. Udah berapa kali ke atas, Bang? Udah 4 kali. 4 kali? Iya. Udah jalan, nggak boleh berhenti dan nggak boleh nengok ke belakang. Nah. Oke, jadi Cecep Gunawan baik banget. Dia naik duluan, taruh tas di atas. Dia turun lagi dan sekarang dia bantu kita. Ini masnya juga. Jadi ya di sini kita nggak boleh stop dan nggak boleh lihat ke belakang karena curam. Kalau menurut keyakinan aku, kenapa peraturan itu dibuat? Untuk orang tidak takut pada saat lihat bawah, dan kalau mereka stop itu biasanya akan malas untuk mulai lanjut lagi. Untuk dapat motivasi itu lebih susah. Jadi makanya kita nggak boleh stop, nggak boleh duduk, yang penting. Setelah tanjakan yang terjal, kami semua kelelahan. Lapar bang. Iya. Lapar, haus. Tahu lah. Ya mungkin banget. Ternyata Tuhan mendengar. Kita dapat kiriman air. Bukan dari langit, tapi dari sungai. Inilah kalau sudah masuk hutan, lintah mulai datang. Akhirnya kita ketemu. Cantik banget. Setelah 4 hari di perjalanan, pertama kalinya kita lihat air terjunnya. Cakep banget. Nggak sabar untuk sampai di sana, kita mandi-mandi. Aku kecapean. Udah gila.
Oke, jadi kita sudah sampai di sungai yang pertama. Tadi kalian lihat pakai drone. Untungnya airnya tidak begitu kencang, tidak begitu tinggi. Jadi masih aman untuk dijalanin jalan kaki. Karena planning awal adalah kita sudah bawa tali, karena kita akan pasang tali nyebrang. Tapi ternyata airnya cukup bersahabat. Good, karena aku sudah tidak tahan lagi. Sudah jam 5 sore. Sedikit lagi kita sampai. Oke, kita dibantuin sama bapak porternya buat ngangkut tas ke ujung sana. Oke. Haus banget, dari tadi kita kurang bawa air. Untungnya kita di hutan belantara, jadi airnya aman untuk diminum. Segar. Oke, jadi kita baru aja nyebrang sungainya. Agak susah untuk syuting karena airnya sepinggang, arus deras, dan seperti yang kalian tahu bahaya banget. Andai salah satu dari kita hanyutnya nggak main-main loh. Akan drop 180 meter. Sekarang kita akan lanjut sedikit lagi nyebrang ini dan satu sungai lagi. Dan kita sampai di pos di mana kita akan nginap malam ini. Jadi sekarang kita sudah sampai di air terjun Jonggonoy. Sekarang kita akan lanjutkan ke air terjun Nokanayan. Let's go! Bro, sampai bro! Akhirnya. Jadi karena Nokanayan dianggap sebagai tempat sakral, di atasnya terdapat 2 pondok yang didirikan oleh masyarakat yang digunakan di hari-hari tertentu untuk melakukan sebuah persembahan atau ritual. Jadi untuk 2 malam ke depan kami menumpang dan menghabiskan malam di sana. Oke, jadi tradisi di sini tuh kalau kita di sini kita harus pakai gelang ini. Di satu-satu dari kita semuanya dikasih satu gelang ini. Hari pertama kami memulai eksplorasi mengikuti aliran sungai dan beberapa air terjun di sini. Mana drone boy? Drone kita crash. Karena tadi aku sambil jalan,
aku maju dan turunin, tapi kayaknya karena aku di sport mode, laptop dia. Don Endo nyangkut di atas pohon. Enggak. Boleh jadi. Drone. Dapat. Semoga aman. Basah semua. Tapi kayaknya aman. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Kita periksa. Kayaknya drone nyaman. Mantap. Oke, jadi hujan sudah selesai. Tadi ada drama sedikit, yaitu droneku crash. Sekarang kita akan ke depan air terjun lagi, karena bentar lagi golden hour, dan kita akan ngedronein dan lakukan misi utama kita. Sudah hari ketiga di Pondok Nokanayan, karena ada miskomunikasi di dalam tim, ternyata kami tidak punya logistik yang cukup. Di hari ketiga ini kami memutuskan untuk packing dan balik ke desa Demi. Semuanya setelah hampir 5 hari di hutan. Setelah sampai di sini, salah satu tim kami, Hendri, pingsan. Dan karena kami baru balik dari hutan dan Nokanayan, tempat yang sangat sakral, Hendri pingsan dianggap menjadi pengaruh mistis oleh masyarakat di sini. Walau kami yakin ini semua terjadi karena kami kelelahan dan harus jalan seharian dengan perut yang kosong. Iya kan. Coba pakai pen aja. Pusing sekarang atau gimana? Kayak berkunang-kunang tadi. Dan langsung hitam penglihatan. Langsung kolap. Berkunang-kunang. Kecapean. Mungkin. Respon pertama ibunya tadi emang sering terjadi di sini kayak gini. Mistis katanya. Kamu pikir apa? Iya, kalau pertama kali. Kupikir kesurupan. Cecep aja bilang. Aku aja kaget, kirain apa? Kirain bercanda, matanya ke atas. Tahu-taunya kunang-kunang pusing. Tapi gatal-gatal pulang.
Ekspedisi Nokanayan adalah pengalaman yang sangat berarti. Sebuah persahabatan, semua tantangan yang harus kami lewatin untuk sampai ke tengah hutan Kalimantan, surga yang tersembunyi. Dan semoga sampai kapanpun akan tetap lestari.